Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Anissa Aulia dari S1 Farmasi akan menjelaskan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dan makhluk. Yang Esa berarti Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sempurna. Bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Inti sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan, kesesuaian sifat-sifat dan hakikat negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab dan akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, yaitu nilai-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa penduduk pokok dalam penyelenggaraan negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Dalam pengertian ini, hubungan antara manusia dengan Tuhan juga memiliki hubungan sebab akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau causa prima. Maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan Tuhan. Noto Nagoro. Maka dapatlah disimpulkan bahwa negara adalah sebagai akibat dari manusia. Karena negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-manusia. Adapun keberadaan nilai-nilai yang berasal dari ketuhanan, jadi hubungan negara dengan Tuhan memiliki hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu negara sebagai akibat langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya Tuhan. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi negara atau merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari Tuhan. Makna nilai satu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan berarti etis. Nilai ketentuan yang memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama. Sila ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Karena sejak awal pembentukan bangsa ini bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan manusia yang mempunyai iman dan kepercayaan terhadap Tuhan. Dan iman kepercayaan inilah yang menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sikap positif yang perlu dilakukan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara memeluk agama dan penganut kepercayaan yang berada sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Keempat, tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kelima, setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya mempunyai pola pikir, sikap, dan perilaku yang menunjung tinggi nilai-nilai ketentuan yang Maha Esa,
Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kedua, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa, pencipta kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat. Dalam kenyataannya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diciptakan. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan. Bidang politik. Bangsa Indonesia ketenyakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta meyakini bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa atas segalanya. Dalam aspek kehidupan masyarakat, sangat penting menetapkan bahwa Tuhan yang Maha Esa dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan roda pemerintah, segala akan merasakan ada kontrol yang tidaknya pernah lepas dan lengah dalam melakukan berbagai kebijakan pemerintah. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan bidang ekonomi berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Maha Esa, menjadikan moral dan etika bagi penyelenggaraan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Pancasila dikendalikan oleh kaidah-kaidah moral dan etika. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan sosial budaya berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membangun budaya atau pola pikir sangat melekat pada tuntunan Tuhan yang Maha Esa, baik yang tertulis dalam kitabnya maupun yang berada di jalan sejarah manusia dan alam semesta. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan bidang hakam. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang yang dilakukan. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam pembangunan bidang hukum dan HAM. Negara hukum Pancasila mengandung 5 azas, salah satunya adalah azas ketuhanan yang Maha Esa. Azas ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang bertuhan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan antar umat beragama. Kegiatan beribadahnya dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilaksanakan berdasarkan ada 3 pilar, yaitu freedom, kebebasan, rule of law, aturan hukum, dan toleransi atau toleransi. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disampaikan mengandung elemen negara hukum dalam arti restart maupun rule of law, juga mengandung elemen-elemen yang spesifik, yaitu elemen ketuhanan serta tidak ada pemisahan antar agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial, serta persatuan Indonesia.